Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik sebagai pengamat, coach, dan coachee secara bergantian bersama saya, Ina Marliana dari SD Al-Mutakin, Kamaludin dari SD Negeri Pasir Jaya, dan Nia Quraisin dari SMP Terpadu Fajrul Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Kamal. Sebelumnya saya mohon izin untuk duduk dulu ya. Mangga Bapak. Baik Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana dengan Pak Kamal sendiri? Alhamdulillah luar biasa hari ini sehat. Selanjutnya saya dengar Ibu katanya hari ini mau coaching dengan Ibu Nia ya. Betul Pak. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, izinkan saya mendiskusikan tentang rubrik yang akan dipakai pada hari ini oleh Ibu. Nah, pada hari ini saya harapkan coaching dan coach tentunya akan saya nilai sebagai sesuai ya dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya? Dan bagaimana coach menanggapi dan merespon pertanyaan Ibu sebagai coach? Saya titip jangan lupa dengan prinsip coachingnya, yaitu proses kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang pertama. Nah, ini ada yang akan saya ajukan itu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Pada coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada pada coaching, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, sudah lengkap nampaknya ya Bu. Nah, untuk pada coaching kali ini, kira-kira kompetensi yang mana ya yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ketika diobservasi dalam coaching samping? Untuk coaching kali ini yang ingin secara spesifik dikembangkan yaitu adalah ketika mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh iya, jadi ada dua ya. Nah, selanjutnya indikatornya seperti apa yang Ibu inginkan dalam mencapai tujuan pengembangan dalam coaching kali ini? Dalam coaching ini saya ingin mengembangkan indikatornya adalah supaya coach saya itu nanti dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, juga dapat menentukan langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh coach dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Iya, baik. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Saya doakan agar Ibu diberikan kelancaran. Ya, mudah-mudahan. Hatur nuhun Bapak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam ya. Silakan duduk Bu. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah harinya sehat, baik. Ibu sendiri bagaimana Bapak? Alhamdulillah saya baik. Pertama, Alhamdulillah juga baik. Ibu kemarin katanya Ibu ada yang ingin diceritakan kepada saya. Mungkin barangkali hari ini bisa diceritakan Bu? Ya, ingin sharing, menceritakan apa yang menjadi kendala atau yang saya hadapi gitu Bu. Boleh Bu? Maka Ibu silakan mungkin
hari ini Ibu bisa menceritakannya kepada saya. Ada permasalahan apa mungkin Bu yang bisa kita bantu sharing? Iya, jadi di sekolah itu rekan-rekan saya banyak yang masih menggunakan metode pembelajaran yang sepertinya monoton dan tidak konvensional gitu Bu. Jadi mereka itu mengajar hanya dengan pembelajaran yang metodenya ceramah, kemudian mereka itu menerangkan di papan tulis kayak gitu Bu. Jadi kalau saya inginnya seharusnya kan di zaman sekarang gitu ya Bu, pembelajaran untuk anak-anak itu bisa berpihak pada murid, kemudian mengajak murid itu lebih nyaman, menyenangkan gitu Bu. Terus sesuai juga dengan zaman yang sekarang, mungkin bisa menggunakan metode atau variasi metode yang model pembelajaran yang lebih bagus gitu, menggunakan IT gitu Bu. Bagaimana ya Bu? Oh, berarti kalau saya tarik garis bawah nih, permasalahan Bunya itu adalah kurangnya kreatif dari rekan-rekan Ibu di sekolah dalam mengadakan pembelajaran begitu Bu ya. Iya Bu. Oke. Berarti kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Ya, semoga dengan kita bercakap seperti ini, ada masukan, kemudian ada solusi, ada yang bisa saya terapkan di rekan-rekan gitu di sekolah. Jadi mereka itu bisa menjadi lebih bervariasi dalam pembelajaran gitu Bu. Jadi yang ingin Ibu harapkan itu adalah adanya perubahan dari cara mengajar rekan-rekan. Iya, betul. Terus kira-kira perubahan seperti apa sih yang ingin Ibu dapat dari rekan-rekan Ibu sendiri? Jadi perubahan itu misalkan rekan saya bisa mengajar dengan metode atau model pembelajaran yang menggunakan IT seperti PowerPoint gitu Bu, atau penggunaan sosial media yang sekarang kan sudah banyak ya Bu, ada TikTok, ada YouTube seperti itu. Jadi lebih ke zaman yang sekarang dan menyenangkan bagi siswa atau murid gitu. Jadi murid itu kita sebagai guru berpihak pada murid, apa yang murid inginkan disesuaikan dengan pembelajaran kita. Gitu Bu. Betul Bu, setuju memang dengan zaman sekarang mungkin dunia mungkin lebih paham dari rekan-rekan, jadi menginginkan lebih bervariatif gitu ya, kemudian dengan sesuaikan dengan zamannya. Nah, lalu kira-kira kalau misalnya tadi yang Ibu sebutkan itu mungkin menggunakan TikTok ataupun YouTube ataupun yang lainnya, nah itu kan sudah berpusat pada siswa. Kira-kira kalau misalnya yang Ibu sebutkan tadi ada di level 10, untuk rekan-rekan Ibu sendiri di sekolah, kira-kira untuk saat ini mereka ada di level berapa Bu? Mungkin ada di level 6 ya Bu. Jadi mereka itu masih kurang dalam penggunaan IT, kemudian mereka itu masih belum tahu bagaimana dan apa saja model pembelajarannya. Oh, jadi rekan-rekan Ibu itu masih ada di level 6 ya. Lalu kira-kira untuk kondisi saat ini, rekan-rekan Ibu jika misalnya kita motivasi untuk perubahan, bisa dinaikkan ke level berapa? Semoga saja ya Bu, dengan seperti ini gitu bisa apalagi ibu saya atau ibu dapat membantu bisa naik jadi level 10 gitu. Wow, hebat, keren Bu. Cita-citanya keren banget jadi level 10. Nah, dari 6 ke 10. Nah, kira-kira ada nggak sih yang misalnya Ibu bisa lakukan untuk membantu rekan-rekan itu untuk meningkatkan level mereka? Iya, karena kan ini dari 6 ke 10 itu kan jauh lebih tinggi ya Bu, jadi memerlukan ekstra kekuatan gitu ya Bu. Nah, mungkin bisa dengan menggunakan workshop, kemudian ada seminar kayak gitu Bu. Kemudian ada untuk model-model pembelajaran apa saja gitu dari rekan-rekan. Jadi mereka itu banyak mengetahui model-modelnya gitu Bu. Jadi model-model itu bisa diterapkan di kelas gitu. Jadi dengan pembelajaran seminar itu mereka menerapkannya di kelas. Jadi sudah bisa menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya gitu. Nah, kemudian untuk IT-nya itu bisa kan nanti
kita mengundang workshop atau seminar untuk IT gitu Bu, baik sosial media ataupun apa saja bisa. Jadi ahlinya untuk IT gitu. Wah betul ya Bu ya, ternyata memang banyak sekali sih langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk menaikkan level pembelajaran dari rekan-rekan Ibu sendiri. Nah tadi kan Ibu sudah menyebutkan mungkin dengan workshop ataupun dengan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar yang bisa diikuti oleh rekan-rekan. Nah untuk melaksanakan itu, apakah Ibu bisa apakah ada orang yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan seperti itu? Ya, pastinya sangat membutuhkan ya Bu, karena kan workshop itu butuh dukungan dari ahlinya gitu. Kemudian dari segi sumber dana, kemudian dari segi perizinan itu kan perlu dari kepala sekolah terutama ya Bu. Kemudian mungkin dilibatkan nanti pengawas sekolah gitu. Kemudian yang terutama adalah rekan-rekan gitu Bu. Ya, seperti itu Bu. Ya mungkin Bunia kalau untuk mengadakan workshop, kemudian mengadakan seminar, itu tentu bekerja sama ya Bapak Bu ya dengan kepala sekolah ataupun dengan pihak-pihak di sekolah yang karena untuk melaksanakan itu sendiri kan tidak mungkin Bunia bekerja sendiri ya Bu ya, tentu perlu kolaborasi dengan pihak-pihak sekolah. Namun untuk saat ini yang terdekat, adakah yang bisa Ibu lakukan sebelum melakukan workshop ataupun yang seminar itu, adakah yang bisa Ibu lakukan lebih dekat? Untuk sekarang paling saya dengan rekan saling sharing bagaimana ketika metode pembelajaran atau materi yang disampaikannya apa, kemudian saya menggunakan metode apa gitu. Jadi lebih ke sharing-sharing dulu gitu Bu. Kemudian saling bertukar pikiran. Nah, kemudian ada juga beberapa sumber yang saya punya gitu dari buku, mungkin dipinjam oleh teman saya atau rekan-rekan ya. Alhamdulillah rekan-rekannya juga mendukung gitu ya, mau untuk perubahan gitu Bu. Jadi mereka menginginkan sumber yang bagus gitu. Ya, baik Bu. Berarti untuk rencana yang lebih dekat mungkin Bunia akan melakukan sharing, mungkin lebih tepatnya pendampingan mungkin ya Bu ya dengan rekan-rekan itu mungkin ya. Sharing dengan rekan-rekan apa yang pernah Bunia lakukan, kemudian di-sharing dengan rekan-rekan supaya mereka juga bisa mengikuti mungkin Bu langkah-langkah yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran supaya mungkin pembelajaran lebih bervariasi. Kira-kira Bunia kapan nih Bunia mau mulai melakukan perubahan itu di sekolah dengan rekan-rekan? Perubahan itu harusnya secepatnya ya Bu. Tapi kita akan memerlukan izin dari kepala sekolah. Nah setelah izin dari kepala sekolah bisa dan sumber dana pun sudah diatur, maka jadwal pun saya buat secepatnya gitu Bu. Mudah-mudahan di bulan ini bisa dikembangkan. Bagus sekali Bunia terlihat semangat sekali dalam mengembangkan rekan-rekan di sekolah ingin berkembang bersama-sama, maju bersama-sama, bukan hanya Bunia tapi juga rekan-rekan di sekolah. Nah untuk saat ini dari percakapan ini sepertinya Bunia sendiri sudah mendapat gambaran ya Bu ya, bagaimana cara menerapkan atau memotivasi rekan-rekan supaya berubah seperti apa yang telah Bunia lakukan ya Bu ya. Kemudian mudah-mudahan nanti Bunia bisa secepatnya, barusan Bunia juga sudah bilang ingin secepatnya berkoordinasi dengan sekolah, kemudian sharing dengan rekan-rekan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bunia ya. Nanti saya tunggu lagi loh Bunia kabarnya bagaimana kalau Bunia sudah selesai atau sudah mulai melakukan memotivasi rekan-rekan tadi. Kemudian saya ingin dengar ceritanya lagi bagaimana perubahan-perubahannya. Apakah sudah sampai nih ke level yang ingin Bunia tempuh tadi? Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi atau kita sharing lagi hasil dari apa yang sudah saya lakukan gitu. Jadi nanti kita bisa melakukan tindak lanjut yang lain gitu Bu. Jadi
Ibu juga kan penasaran ya Bu Iya dengan betul, saya penasaran ininya, sekali. hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya baik. Ditunggu saja Bu, nanti kita akan berbincang lagi. Semoga lancar ya Bun ya semuanya juga apa yang diinginkan Bunia juga pihak sekolah tercapai sesuai cita-citanya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa bermanfaat, banyak manfaatnya gitu Bu. Sama-sama Bunia, mudah-mudahan saya doakan saya lancar semuanya ya. Semua yang diinginkan Bunia lancar tercapai. Amin. Mudah-mudahan. Yang mangga Ibu. Assalamualaikum. Bapak mana pamit Oh, dulu. iya. Ya baik, luar biasa Ibu apa yang saya amati barusan, sangat berbobot nampaknya, sangat hikmat ya ketika saya melakukan pengamatan terhadap Ibu yang melakukan coaching terhadap coaching yaitu Bunia. Namun kira-kira tadi langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan indikator yang telah ditetapkan tadi dalam praobservasi. Pada coaching kali ini sesuai dengan praobservasi, indikator yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Itu sudah saya coba Pak tadi melakukannya. Kemudian pada coaching tadi juga saya sudah melakukan tahapan-tahapan kita, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dalam coaching tadi, coaching saya Bunia, alhamdulillah sudah bisa mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian beliau juga bisa menentukan langkah-langkah apa yang ingin ditempuhnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Iya. Baik Ibu, luar biasa hebat sekali. Tampaknya proses coaching hari ini sudah sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan rubrik yang telah ditetapkan, dan indikator pun nampaknya sudah tercapai. Namun ada satu pertanyaan lagi dari saya, bagaimana atau apa yang nanti akan dikembangkan oleh Ibu sebagai coaching pada langkah selanjutnya supaya lebih mantap lagi mungkin ya. Untuk coaching kedepannya mungkin saya harus lebih banyak belajar Pak, terutama dalam algoritma itu supaya lebih baik lagi. Kemudian dalam mengajukan kompetensi dalam coaching juga, pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Saya mungkin harus sering belajar Pak supaya nanti saat-saat melakukan coaching-coaching berikutnya lebih baik lagi dan lebih lancar. Oh iya, baik, bagus sekali itu cita-citanya, mulia sekali. Semoga saya doakan kedepannya Ibu lebih baik dari kemarin. Ya, terima kasih Pak Kamal sudah menemani saya dalam proses coaching kali ini. Ya sama-sama Ibu, sekali lagi saya doakan jangan lupa jaga kesehatan. Jadi saya cukup sekian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oh ya, silahkan duduk Bu. Ya, terima kasih Pak. Dari tadi saya nunggu Ibu ya. Ya, alhamdulillah bisa sampai di sini gitu ya. Pak Bapak apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini saya cukup baik, sehat. Iya, mudah-mudahan kita sehat selalu ya Pak ya. Iya betul, terima kasih. Apakah benar Bapak sekarang akan melakukan coaching? Ya betul sekali, saya akan melakukan coaching pada hari ini kebetulan dengan Bu Ina ya. Bu Ina. Ya Bu Ina. Ya, dengan melakukan coaching. Nah, hari ini Bapak akan melakukan coaching dengan Ibu Ina. Nah, Ya. apa sudah Bapak mempersiapkan rubrik penilaiannya? Alhamdulillah sudah dipersiapkan Ibu. Nah, selain rubrik penilaian kan kita harus mempersiapkan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian kita harus mempersiapkan respon. Nah, dari menggali potensi dari coaching. Iya betul. Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan, apakah Bapak sudah memiliki
kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan kepada Koci? Iya, betul. Yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini ya terhadap Koci, di antaranya yaitu present, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif ya, itu yang kedua ya Bu. Dan yang ketiga yang akan saya kembangkan itu menumbuhkan pertanyaan atau membuat pertanyaan yang berbobot ya. Luar biasa, Bapak sudah pasti sekali ya, mudah-mudahan nah itu bisa menjadi pegangan Bapak gitu ya. Nah, jangan dilupakan juga Pak, tadi sudah dibahas ya, tadi sudah ada di dalam Bapak, kemitraan. Jadi dengan coach itu harus menjalin kemitraan yang baik. Iya, betul. Kemudian proses yang kreatif dan bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam coach itu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi yang bisa menjadi spesifik dikembangkan oleh Bapak itu kepada coach apa? Ya baik, pada proses coaching pada kali ini ya yang akan saya kembangkan secara spesifik dari 3 kompetensi tadi, yaitu yang pertama mendengarkan aktif ya, itu saya berharap demikian. Yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu kira-kira secara spesifik yang saya akan kembangkan. Mengingat ini tidak mudah ya Bu untuk mengembangkan kompetensi yang lain. Jadi saya batasi 2 saja. Nah, mudah-mudahan dengan 2 itu bisa memaksimalkan gitu ya proses coachingnya gitu ya. Iya betul. Nah, kemudian yang selanjutnya indikatornya apa Pak dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki coach itu supaya tujuan pengembangannya bisa tercapai gitu. Nah tentunya indikatornya yaitu di mana coach itu menemukan solusi terhadap permasalahannya. Itu ya, karena sebagaimana kita ketahui coach itu memiliki permasalahan yang kompleks tadi, sehingga mereka dengan adanya proses coaching ini bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, ya alhamdulillah mungkin itu yang saya akan tanyakan gitu ya sebelum pra observasi ya itu. Nah, silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya tadi Ibu Ina ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Untuk kali ini dengan saya cukup saja sampai di sini ya. Seperti itu, silahkan Bapak melakukan coaching. Oh iya Ibu, terima kasih ya atas bimbingannya, meluangkan waktu untuk saya sebelum melakukan coaching. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu duduk. Terima kasih Pak, izin Bu duduk. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Saya tunggu dari tadi ya Ibu. Ini kebetulan saya sudah berbincang-bincang dengan Bu Nia. Ini sebagai nama kita hari ini ya, namanya Ibu Nia ya. Dan Ibu saya perkenalkan ini Bu Ina ya. Salam kenal Ibu ya. Sama Ibu. Nah Ibu baik ya. Ibu saya izin ya untuk mengamati kegiatan coaching ini di sini. Silakan Bapak dan Ibu melakukan. Ya terima kasih Bu. Baik Ibu, hari ini kita ya sudah bisa bertatap muka. Mungkin ada beberapa hal ya tentunya yang akan Ibu sampaikan. Ini cerita-cerita apalah tentunya di sekolah Ibu. Nampaknya ada permasalahan ya. Kemarin sudah menghubungi saya, katanya ingin bertemu ya Bu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi gitu. Silakan Ibu ceritakan, mumpung ada ini yang membantu kita ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu waktunya. Betul Pak, kemarin saya menghubungi Pak Kamal itu ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bapak, ingin saya sharingkan kepada Bapak tentang permasalahan yang ada di sekolah. Ya. Ada beberapa hal lah yang ingin saya minta Bapak bantuan untuk sharing. Ya betul Bu. Tujuannya ya kira-kira Ibu dari ini
eh, apa ya yang ingin permasalahannya itu tentunya ya, apa yang inti permasalahan yang dihadapi Ibu? Gini Pak, saya ingin sharing ya Pak ya. Di sekolah itu saya lihat rekan-rekan dalam mengajar di sekolah itu masih konvensional ya Pak, Iya cara betul, mengajarnya betul. masih apa namanya, metodenya masih ceramah, kemudian masih teacher center Teacher gitu kan. center. Kemudian mereka juga masih begitu-begitu aja lah ngajarnya itu Pak ya, dari tahun ke tahun Jadi monoton seperti mungkin ya ya. betul Pak, jadi seperti zaman kita dulu mungkin ya. Sedangkan untuk sekarang seperti kita ketahui bahwa pemerintah sendiri kan menganjurkan kita untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana proses pembelajaran yang kreatif, kemudian yang inovatif, juga yang menggali potensi-potensi siswa supaya berkembang lebih baik. Nah, sedangkan kalau saya lihat di sekolah saya itu teman-teman masih banyak, mungkin sudah ada apa ya yang berubah gitu kan. Iya, Kemudian iya. tapi masih ada banyak yang masih menganggap sama aja lah ngajar mah, konten dari tahun ke tahun juga gitu-gitu aja lah, Iya, kalau kita iya. ngajar mah gitu katanya. Jadi tidak mau Anggapannya seperti itu sama, ya. tidak belum mau berubah Pak. Sedangkan sebenarnya kan IT juga sudah berkembang gitu kan. Perubahan zaman pasti perubahan juga lah semuanya. Nah, saya ini itu Dia harus Pak, mengikuti zaman ya iya mungkin ya. betul Pak, itu mungkin Pak. Jadi kalau saya garis bawahi ya, inti permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah itu bersama rekan-rekan yang hasil pengamatan Ibu mungkin ya, dan Ibu rasakan mungkin dampaknya terhadap murid ya, yaitu adanya monoton ya, mungkin pembelajarannya monoton dari rekan-rekan Ibu. Jadi kurang kreativitasnya ya dalam pembelajaran, itu seperti itu ya. Betul Pak. Jadi kalau saya amati di rekan-rekan sekolah itu masih banyak Pak yang misalnya masih konvensional, masih metode ceramah, belum menggunakan IT. Padahal kan Iya. sekolah sendiri sudah menyediakan fasilitas asal mau menggunakannya. Iya, iya. Tapi dari kira-kira nih Bu yang ingin Ibu harapkan ya, bukan tentunya datang jauh-jauh ya dari sini, ada maksud ya tentunya. Apa yang diharapkan Ibu nantinya setelah ini? Inginnya saya rekan-rekan itu mulai merubah Pak. Jadi tidak monoton seperti itu. Inginnya rekan-rekan saya juga sama-sama berubah menggunakan media yang lebih baik, Ya, model betul. pembelajaran yang beragam, Ya. yang bisa membangkitkan kreativitas anak sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan dan berpusat pada anak. Oke, mulia sekali ya Ibu bisa peduli ya terhadap teman-teman seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, buat apa kita ya kalau secara sepintas, tapi Ibu tidak demikian ya. Baik, itu mulia sekali menurut saya ya Bu ya. Nah, selanjutnya apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan dari saya Ibu ya lihat teman-teman Ibu seperti itu? Saya juga masih mikir Pak, karena posisi saya juga guru Pak, nih sama kalau di sekolah itu kan posisinya sama-sama guru. Cuma kan saya juga ingin rekan-rekan itu berkembang bersama-sama gitu kan. Jadi kalau saya pikir sih mungkin yang bisa saya lakukan sharing mungkin ya Pak ya, dengan rekan-rekan itu berbagi pengalaman, kemudian berbagi pendapat gitu, melakukan mentoring, pendampingan individu kepada rekan-rekan dengan apa yang mungkin sedikit telah saya lakukan di sekolah dalam mempraktekkan pembelajaran yang lebih kreatif, Ya, mungkin kan yang pada menggunakan murid ya. itu mungkin bisa dengan menggunakan bagaimana cara menggunakan IT, bagaimana juga membuat PowerPoint atau sekarang kan dengan Canva gitu kan. Kemudian supaya di dalam kelas itu metode dan modelnya juga beragam Pak. Mungkin itu saya bisa melakukannya dengan sharing dan mentoring. Nah, baik Ibu, selanjutnya ya kira-kira ya dari tadi apa yang akan Ibu kembangkan itu, dan ada berbagai ya tentunya cara-cara ya
kira-kira potensi ya yang tersedia di ibu ya, melihat mungkin potensi-potensi dan sebagainya baik dari sarana maupun prasarana, terus dari SDM-nya juga ya, itu kira-kira sekolah ibu dan rekan-rekan ibu itu ada, kalau dilihat dalam angka itu ada di level berapa ya ibu ya, seperti ini dari 1 sampai 10. Untuk kali ini, kalau saya lihat ya Pak ya, dalam penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian menggunakan fasilitas yang sudah disediakan sekolah itu masih di level 6 sih Pak. Karena saya lihat rekan-rekan itu masih Si teacher center, teacher center kemudian ya. ceramah, gitu Betul. kan. Sedangkan sebetulnya banyak fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Banyak ya fasilitas sebetulnya ya, tapi mungkin adanya apa ya dari SDM-nya mungkin ya yang kurang mau tadi berkembang ya. Kalau yang saya tangkap dari pembicaraan ibu yang telah disampaikan pada saya tadi ya, seperti itu ya. Iya betul. Nah kira-kira ibu kan harus ada targetan mungkin ya, sebagai nantinya untuk dikembangkan ya, targetannya kira-kira untuk menaikkan ini tadi kan ada langkah-langkah ya, kira-kira ingin menaikkan ke level berapa dari level 6 itu? Untuk saat ini Pak, mungkin kalau melihat dari kompetensi rekan-rekan, sebenarnya mereka itu punya potensi yang baik, mungkin cuma betul. mungkin belum termotivasi saja, juga pemahamannya juga mungkin belum sama semua. Sama Sebenarnya kalau saya lihat bisa berkembang sampai 8 atau bahkan 9 Pak itu. jadi sampai 9 juga ini ya, Iya betul sampai Pak, bisa. mungkin ya bisa. Kalau 10 nggak bisa mungkin. Mudah-mudahan bisa sih Pak ya. Kemudian kalau target saya kan takutnya terlalu besar nih Pak kalau saya menargetkan 10, tapi Iya. untuk sampai 9 itu saya kira sudah bagus Pak. Sudah bagus ya. Baik itu juga 9 juga kan. Iya betul sekali sudah bagus ya. Sudah bagus sekali itu menaikkan dari 6 bayangkan ya menuju ke 9, berarti ada 3 poin ya yang harus di langkahi oleh ibu ya, harus dicapai mungkin ya. Nah tapi untuk mencapai itu ya tentunya ada usaha-usaha lain ya Bu. Tadi usahanya sudah kan, ada pendekatan tadi sharing ya, kemudian nama apa namanya tadi itu mentoring ya, mentoring tadi Ibu, betul sekali. Nah kira-kira apa lagi selain itu yang dapat Ibu atau yang akan Ibu lakukan selain itu ya? Untuk mentoring dan sharing itu kan mungkin program sendiri ya Pak ya. Iya, Mungkin itu betul. mungkin bisa hal terdekat yang bisa Iya. saya lakukan untuk berbagi. Nah untuk secara umum sendiri mungkin saya akan mengajukan kepada Bapak Kepala Sekolah, juga pihak SDM sekolah saya untuk mengajukan bagaimana jika mengadakan workshop Iya, mungkin atau betul. seminar atau pelatihan-pelatihan yang bisa mengundang narasumber untuk bagaimana meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Oh iya, itu baik, bagus sekali ya itu akan mengadakan workshop ya tadi, workshop seminar ya mengenai metode-metode yang punya dan nah sekarang dari situ ya, dari apa yang akan direncanakan Ibu, kira-kira ini siapa saja ya, tentunya kan ada ya yang bisa diajak lah gitu dalam menyelesaikan. Kita kan juga bisa sendiri ya, Iya, itu kan. betul Pak. Nah, jadi perlu bantuannya Ibu ya dari orang lain juga ya. Ini kira-kira siapa saja yang akan Ibu gandeng? Nah, Iya betul Pak. Saya pikir saya juga tidak mungkin bisa bekerja sendiri untuk melakukan hal yang ingin saya capai iya tersebut. betul. Yang pertama tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan Pimpinan di kita, sekolah, gitu, terutama untuk bagaimana melakukan workshop. Ya, apalagi gitu itu kan harus membutuhkan biaya juga ya Bu ya. Iya betul Pak, itu kan tidak mudah untuk Iya. melakukan workshop, perlu biaya, waktu yang tepat. Nah kemudian untuk yang mentoring sendiri, saya mungkin akan mengajak rekan yang saya lihat kompetensinya bagus dari IT-nya, supaya berkolaborasi Pak, sama-sama dengan saya membimbing atau mendampingi rekan-rekan yang
masih pemahamannya belum sama untuk mengembangkan pembelajarannya. Aduh, luar biasa kalau mendengarkan cerita Bu Nia ini, Bu Ina ya, Bu Nia ya, ini ceritanya Bu Ina ini luar biasa, cerita serunya juga seru ya. Nah, tapi ya kira-kira Ibu ya, setelah percakapan ini, sebetulnya saya masih ingin bersama Ibu ya, mendengarkan cerita-cerita ya, yang lain, tapi keterbatasan waktu mungkin ya. Eh, nah, apa yang Ibu rasakan setelah ini? Eh, ini Pak, alhamdulillah setelah saya sharing dengan Bapak, saya mendapatkan gambaran bagaimana langkah yang harus saya lakukan ke depannya untuk mencapai tujuan yang ingin saya capai tadi Pak. Ya, Ingin betul. sama-sama berkembang di sekolah itu, jadi saya mendapat gambaran dan penguatan dari Bapak. Ini gambaran guru hebat ya Bu. Ada kepedulian terhadap teman ya, ada kepedulian terhadap kemajuan siswa, juga ada kepedulian terhadap sekolah ya, untuk memajukan mutu atau kualitas sekolah atau kualitas pembelajaran ya Bu. Nah, baik, saya doakan agar Ibu senantiasa bisa sehat ya, bisa melaksanakan apa tadi ya, sesuai dengan percakapan kita yang dicita-citakan Ibu tentunya. Sekali lagi saya doakan gitu ya. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih juga hari ini sudah mendengarkan sharing dan keluh kesah saya nih Pak. Jadi saya juga lebih plong rasanya ketika saya sudah sharing dengan Bapak. Saya sudah mengungkapkan masalah Unek-unek ya. Iya, unek-unek yang saya hadapi. Iya, Saya juga betul. mendapat gambaran bagaimana saya ke depannya. Terima kasih sekali Bapak. Mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakan apa yang ingin saya kembangkan di sekolah itu. Sama-sama Bu ya. Dari saya mungkin cukup sekian. Barangkali Ibu mempunyai keperluan yang lain ya, saya izinkan Ibu. Saya juga kebetulan hari ini ada keperluan yang lain ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, hebat sekali ya Pak tadi coaching Bapak sama Ibu Ina, luar biasa gitu ya. Iya, Ibu. Mudah-mudahan dari sharing tadi, coaching tadi bisa ada manfaatnya ya. Nah, setelah saya analisis, saya mengamati tadi, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Boleh ya Pak ya? Iya, boleh. Apa saja yang telah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin dicapai oleh Bapak? Ya, baik, saya tadi melakukan sesuai dengan alur cerita itu. Tahapan-tahapannya tentunya sudah saya lalui. Nah, kemudian saya juga menentukan tujuan ya. Kemudian menggali identitas atau identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, dan rencana aksi yang terus tanggung jawab yang digali sama saya ke coaching. Nah, menurut saya hal itu sudah bagus ya, sudah lancar, sudah sesuai, apalagi tahapan tirtanya itu sudah benar, sudah baik. Nah, melakukan kompetensi coachingnya dengan benar, nah dengan penuh dengan pendengaran yang aktif gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, Iya, betul. untuk Bapak, kompetensi apa yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan? Ya, tadi sebagaimana yang diungkapkan pada di awal ya, atau pada pra observasi ya ke Ibu, saya akan mengembangkan dua. Tadi pertama tadi yaitu mendengarkan aktif, yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, alhamdulillah itu saya kira sudah saya lakukan. Nah, ke depan saya ingin mengembangkan yang lebih bagus lagi ya, tentang pengetahuan atau melaksanakan coaching ini. Mudah-mudahan apa yang ingin Bapak kembangkan bisa mencapai tujuannya ya Pak, Ya, betul. mencapai Terima kasih. harapan Bapak. Nah, untuk kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Iya, betul sekali. Untuk hari ini mungkin sampai di situ ya. Untuk hasil observasi saya dan pengamatan saya mungkin Ya. terima kasih gitu waktunya sudah
saya bisa mengikuti semuanya gitu ya. Ya, apalagi saya Ibu luar biasa sudah dibimbing oleh Ibu ya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sekalian. Sama-sama Bapak. Eh, untuk hari ini karena saya ada keperluan, jadi saya mau pamit dulu ya Pak. Oh iya Ibu, doakan ya di jalan mudah-mudahan selamat. Amin. Mari Pak. Ya, mari. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih sudah hadir. Silakan duduk Bu. Iya, terima kasih Bu Nia. Bagaimana Bu Nia kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah hari ini juga saya sehat. Mudah-mudahan sehat seterusnya ya Ibu ya. Ibu hari ini Ibu akan melakukan coaching. Ya benar. Nah, kemudian sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelumnya saya akan berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Pada hari ini coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur kuota? Lalu kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan Ibu buat kepada coachee, juga bagaimana nanti coachee menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan Ibu. Nanti saat melakukan coaching jangan lupa juga Bu dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Siap. Nah, adapun pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan dari coaching kali ini kompetensinya itu present gitu. Present itu kehadiran beliau kesini dengan waktunya gitu. Kita bercakap-cakap, nah, kemudian mendengarkan aktif yang dilakukan, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot seperti tadi. Betul ya Ibu, mungkin kalau saya dengar tadi Ibu ini mengembangkan semua kompetensi coaching dari present, kesadaran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Nah dari itu Bu, dari semua kompetensi coaching ini, lalu kompetensi apa sih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan lebih dalam itu mudah-mudahan saya bisa ya Bu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu indikator bagaimana yang diinginkan Ibu agar mencapai tujuan pengembangan dalam coaching kali ini? Nah, kalau untuk indikator yang ingin saya kembangkan itu jadi ingin posisi saya itu dapat menemukan solusi gitu dari permasalahan yang dimilikinya, kemudian yang dihadapinya menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya. Baik, mungkin pertanyaan pra observasi kali ini cukup segitu dulu Bu pertanyaannya. Nanti silakan Ibu melakukan coaching. Kemudian jika saya mengamati proses coaching Ibu dengan coaching, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Ya, insya Allah hari ini kita menunggu dulu posisinya, nanti boleh Ibu kita saling bersama mengamati bagaimana posisi saya dengan beliau. Silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bapak. Ya, terima kasih Bu. Bapak akan kenalkan ini Ibu Ina yang akan Ya. mengamati kita posisi hari ini. Nah, Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Ina. Nah, kemarin saya dengar Bapak akan menceritakan kendala Bapak. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala Bapak? Oh iya, betul sekali saya hubungi Ibu ya tadi. Mohon izin Ibu saya bercerita ke Ibu Nia ya. Jadi gini Bu, saya mengamati di sekolah saya, terutama terhadap rekan-rekan saya, rekan-rekan sejawat, selama mengajar di kelasnya. Yang saya perhatikan itu rekan-rekan saya itu sangat ini ya, saya kira sangat perlu diperhatikan oleh kita dan perlu
apa namanya ya, perbaikan ya kita saya peduli terhadap mereka seperti itu. Nah, dari yang tadi Bapak ceritakan terhadap rekan-rekan, kepedulian Bapak terhadap Ya betul. rekan-rekan. Nah, apa yang menjadi harapan Bapak atau tujuan Bapak terhadap rekan-rekan? Ya baik. Oh, kalau tujuannya yaitu ini adalah perubahan ya. Ini adalah perubahan tadi masalahnya terhadap rekan. Nah, terus coba ceritakan lebih spesifik lagi gitu Pak, bagaimana rekan Bapak dengan kendalanya gitu, diceritakan. Jadi gini ya, yang selama ini saya amati hasil pengamatan saya tentunya, yaitu rekan-rekan di kelas itu ya ketika mengajar nampaknya sepertinya monoton, kurang kreativitasnya gitu, cuman menulis, membaca mungkin ya, terus tidak memanfaatkan media-media yang ada. Jadi cenderung anak itu merasa bosan ketika di kelas tersebut. Bahkan ada yang anggapan seperti ini, cu anak ya tinggal supaya antang segitu ya biasa itu seperti itu di kelasnya. Jadi saya mempunyai kepedulian. Nah, ini tampaknya harus dirubah gitu. Ya, berarti secara garis besarnya Bapak itu permasalahan yang tadi terhadap rekan-rekan ya ada pembelajaran yang kurang kreatif gitu ya Pak Betul, terhadap rekan-rekan di sekolah gitu ya. Iya. Nah, kemudian menurut Bapak kira-kira rencana apa yang bisa Bapak lakukan dengan masalah yang tadi Bapak, apa yang pernah Bapak coba gitu untuk terhadap masalah yang tadi? Jadi yang pernah saya coba itu ya, yaitu saya mengadakan pendekatan individu dulu terhadap mereka, mengadakan apa istilahnya, itu sharing ya, sharing pengetahuan, sharing metode pembelajaran, terus mentoring ya yang dilakukan saya secara individu terhadap rekan kerja saya seperti itu Bu. Berarti Bapak ingin adanya sebuah perubahan dari Ya, rekan-rekan gitu ya. supaya ada perubahan. Ya, jadi dengan perubahan itu Bapak melakukan rencana atau kegiatan gitu ya, seperti Ya. tadi pendampingan gitu Ya. ya. Nah, kemudian dari yang Bapak lakukan tadi, kira-kira rencana atau kegiatan Bapak tadi itu ada di level berapa gitu? Kalau dari 1 sampai 10 ada di level berapa? Oh iya, kalau saya amati ya dan saya rasakan, kalau diukur dengan angka, saya kira saya beserta rekan-rekan saya itu di sekolah ini ada di posisi ke-6 ya, atau level 6 nah, dari angka 1 sampai 10. Kenapa demikian? Karena rekan-rekan saya itu banyak yang sudah tua ya, mungkin mohon maaf ya, sehingga sebagian itu gaptek ya, kemudian tidak mau ribet gitu ya, sehingga pembelajaran seperti itu saja, menulis, membaca, ceramah itu saja yang dilakukannya. Jadi tidak mau berubah seperti itu. Iya, berarti kalau begitu masih ada di level 6 ya Pak ya. Level Nah, 6. bagaimana cara Bapak untuk menaikkan supaya bisa berubah, itu kan harus ada kenaikan ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai target Bapak? Nah, target Bapak di berapa level? Targetnya itu saya kira cukuplah di 9 mungkin. Karena kalau di 10 nampaknya tadi ya hambatannya itu ini sangat berat sekali gitu kalau saya lihat. Dan untuk mencapai nilai 9 itu bagaimana, apa yang akan Bapak lakukan? Baik, selain dari tadi yang sudah saya sebutkan ya, tadi dengan cara pendekatan individual, kemudian sharing-sharing dan mentoring tadi ya, juga saya akan melakukan atau mengadakan dan mengusulkan tentunya, karena tidak saya sendiri mungkin ya,
berat kalau sendiri. Nah, itu kegiatan misalnya seminar, kemudian saya akan menjalin atau membentuk praktisi belajar gitu, praktisi pembelajaran itu gitu. Dan mengadakan workshop terkait metode-metode kepada rekan-rekan saya. Tadi Bapak eh, bilang, nah itu perlu dukungan, Iya. butuh bantuan rekan yang lain. Kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Bapak gitu untuk mendukung hal itu? Oh iya, kebetulan saya punya teman baik ya. Nah, teman baik itu saya akan ajak terlebih dahulu. Eh, Kemudian yang paling penting adalah menjalin hubungan dan dengan kepala sekolah. Nah, ini yang paling pokok. Nah, karena kepala sekolah itu beliaulah yang pimpinan kita, ya, pimpinan saya di sekolah. Saya harus meminta restu, terutama untuk mengadakan workshop, mengadakan seminar dan lain sebagainya. Itu kan membutuhkan pertama waktu, ya, biaya, terus SDM juga, ya, karena kan harus apa namanya, harus menjalin hubungan-hubungan dengan yang lain, ya, selain daripada yang di sekolah itu sendiri. Kita kan harus misalnya mengundang narasumber gitu, menyediakan peralatan dan sebagainya, sehingga saya tidak bisa sendiri nampaknya untuk apa mencapai tujuan atau strategi tersebut gitu. Iya. Nah, apa yang sudah Bapak tadi rencanakan, nah, untuk sebuah perubahan, kemudian ada bantuan dari teman atau kira-kira akan dilaksanakannya kapan? Oh iya, kalau rencananya sih di bulan-bulan inilah, bahkan minggu inilah saya sudah merintis tadi. Tadi kan ada pendekatan-pendekatan individual dulu, ya, untuk menuju workshop, untuk menuju seminar. Nah, minggu-minggu ini saya insya Allah melakukan pendekatan dulu. Nah, dari akan dilaksanakannya tadi, nah setelah Bapak bercerita tadi akan melaksanakan, nah kemudian bagaimana perasaan Bapak dengan kegiatan kita sharing kali ini gitu? Ya baik, kalau yang saya rasakan hari ini, kalau tadi ya, saya terasa mumet. Di rumah itu terpikirkan terus permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah itu, bagaimana caranya gitu ya, siapa yang akan saya ajak bercerita, siapa yang mau mendengarkan keluh kesah saya di sekolah. Nah, setelah bercerita dengan ibu, apalagi didampingi dengan ibu juga, ya, saya sedikitnya merasa apa, fresh gitu ya, merasa lega pikiran ini, tidak terlalu banyak beban di hati saya ini. Itu sehingga saya optimis kembali ya di kelas itu. Nah, bahwa saya harus dan semangat ya, semangat saya, semangat seperti itu untuk peduli merubah kondisi atau keadaan rekan-rekan saya seperti itu. Semangat ya Pak untuk Bapak. Nah, saya doakan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi bisa dijalankan sesuai dengan rencananya, kemudian pada pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang hasilnya itu Pak, nah jadi saya tuh ingin mengetahui gimana hasilnya, penasaran juga kalau apa yang tadi Bapak pikirkan itu dilaksanakan, bagaimana hasilnya gitu. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya tentang bagaimana hasilnya, boleh Pak? Ya tentunya, saya sangat senang sekali. Ya, di sharing-sharing lagi hasilnya ya Pak ya. Saya penasaran bagaimana Bapak melaksanakannya gitu, berhasil atau tidak. Nah, untuk keberhasilan itu mudah-mudahan bisa ada manfaatnya gitu ya Pak ya. Nah, kemudian adakah lagi cerita yang lain atau berkaitan dengan kegiatan yang tadi Bapak rasakan gitu? Ya tentunya kalau cerita yang lain, tentunya saya ingin gini, doa saja ya sama ibu juga tentunya, ya,
Doakan saya supaya diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan, supaya saya komitmen tanggung jawab ya, eh, terhadap perubahan, terhadap peningkatan kualitas atau mutu pembelajaran di sekolah saya. Insya Allah saya nanti setelah melaksanakan kegiatan ini saya akan bercerita-cerita lagi ya sama ibu. Mungkin bukan sama ibu saja, ibu juga tolong hadir nanti ya Bu ya. Boleh ke semua ya. Ya. Nah, mungkin itu, tapi saya hari ini tidak punya banyak waktu ya. Ya. Saya hanya bisa mendoakan Bapak dari jauh, mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan bisa terlaksana gitu deh. Karena saya akan ada kegiatan lain bersama Ibu, jadi waktu saya terbatas, mohon maaf sampai di sini dulu ya Pak ya. Kegiatan kita, mungkin Bapak ada pesan-pesan atau ada yang disampaikan, boleh buat Ibu gitu, buat saya. Ya, terakhir saya ucapkan terima kasih kepada ibu, kepada ibu juga ya yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya doakan juga kepada ibu supaya sehat selalu. Saya undur diri ya Bu. Mangga Bapak silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bunia barusan sudah melakukan coaching. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Namun saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan setelah coaching ini kepada Ibu, tentunya terkait dengan apa yang telah Ibu lakukan barusan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja yang telah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin dicapai. Ya, tadi saya sudah melaksanakan tahapan tirta tadi ya Bu. Ada tujuan, kemudian identifikasi masalahnya sudah disebutkan, kemudian rumusannya juga sudah, kemudian reaksinya gitu, reaksi. Nah, kemudian tanggung jawab yang dihadapinya sudah dijabarkan tadi sesuai pengamatan tadi ya Bu. Ya betul Bunia, saya sebagai observer juga tadi sudah mengamati bagaimana proses coaching Bunia. Alhamdulillah langkah-langkah kita sudah dilaksanakan dengan baik, dari identifikasi masalah, dari kemudian pertama mungkin dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah Bunia lakukan dengan baik. Juga Bunia juga tadi sudah melakukan kompetensi coachingnya, melakukan dengan mendengarkan aktif, juga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan terakhir saya nih Bunia, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, semoga saya bisa belajar lebih dalam lagi Ibu dengan tahapan tirta tadi, kemudian lebih mengembangkan lagi coaching saya gitu, jadi lebih baik lagi dari sekarang gitu. Ya betul Bunia, mudah-mudahan kedepannya juga sama-sama kita bisa melakukan coaching yang lebih baik, tentunya dengan banyak latihan. Mungkin kita juga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi karena mungkin lebih terbiasa ketika mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan hadir sepenuhnya ketika melakukan coaching ya Bunia ya. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama bisa belajar lebih baik lagi. Mungkin kita cukupkan sampai sini pertanyaan dari saya pasca observasi yang dilakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Makasih Bu. Sama-sama.